Terima kasih, bolehkah sekali lagi kita welcome Roh Kudus yang ada bersama dengan kita beberapa saat. We welcome you Holy Spirit. Roh Kudus bekerja di tengah kami lapar dan haus akan Engkau di dalam nama Yesus. Amin, amin. Happy Sunday, silakan duduk Bapak sering kasih oleh Tuhan. Apa kabar GB Gilgal? Selalu senang bersama dengan keluarga tercinta. Tema kita sepanjang tahun adalah back to basic, kembali ke dasar. Karena ada banyak pernikahan yang gagal, bisnis yang berantakan, bahkan ada gedung yang bisa hancur karena cuma masalah sederhana yaitu basic atau dasar. Dan di bulan ini kita dedikasikan membahas Roh Kudus karena Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Saya ikuti secara online karena minggu lalu saya khotbah di gereja yang lain, memberkati gereja lain. Di bagian yang pertama saya bahas tentang dibaptis oleh Roh Kudus. Bagian ini saya bahas bagian yang kedua, Powerful Christian. Subtemanya adalah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan nanti saya akan sambung terus di bulan Juni bagaimana kita dibaharui oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita perlu ingat saat kita dibaptis oleh Roh Kudus memberikan kepada kita yang namanya kuasa. Nah, kuasa ini berasal dari dua kata yaitu dinamo. Dinamo itu adalah penggerak. Kalau kita mau jadi Kristen yang aktif, yang bergerak, yang powerful, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kata yang kedua yaitu dinamit. Kita punya kuasa yang luar biasa yang bisa mengalahkan dosa, kedagingan dan segala kuasa yang lain. Nah, tujuannya kuasa ini diberikan supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya kita berani bersaksi, tapi Roh Kudus yang merubah kehidupan kita itu hasil perubahannya bisa terlihat oleh orang lain. Oh, dia sekarang kok setia. Oh, dia sekarang kok murah hati. Oh, dia kok sekarang panjang sabar. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang. Setelah itu apa pastor? Kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Tuhan saya kasih lambang dengan salib. Tapi kebanyakan kita lupa bahwa selain kuasa, Roh Kudus juga memberikan yang namanya karunia Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya itu adalah gifts. Ada banyak, ada 9. Makanya saya kasih karunia Roh Kudus, kado. Ini jumlahnya ada 9. Nah, karunia ini gunanya untuk apa? Saat kita bergerak dengan karunia Roh Kudus, nanti saya akan jelaskan dan kita akan ngalami, orang akan diberkati. Orang disembuhkan, dibangun, dikuatkan. Tujuannya apalagi? Memberkati banyak orang. Hidup tuh kalau dipimpin oleh Roh Kudus nggak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Memberkati banyak orang, ending-endingnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita udah bahas tentang kuasa. Saya dorong kita untuk ikut New Life tanggal 20 Juni. Saya ikut berkali-kali sampai saya ngerti, saya ngalami. Dan kekristenan saya sampai saat ini begitu luar biasa. Tapi banyak kita kurang bergerak di area karunia Roh Kudus. Gereja yang hidup, gereja yang kuat adalah gereja yang bergerak dalam karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk semua orang. Dari anak-anak sampai yang senior. Karena firman Tuhan bilang begini, anak-anakmu akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan bernubuat. 3 minggu yang lalu saya bicara sama Pastor Evelyn. Saya bilang, Evelyn, saya kok dapat dari Tuhan ini anak-anak kita. Kan ikut New Life baru boleh umur 13 tahun. Bisa nggak kamu pikirin dari 0 sampai 12 tahun, setiap mereka ngerti Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, ngalami Roh Kudus. Hari ini mereka lagi lakukan sesuatu, 1 bulan sama-sama dengan kita. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi. Roh Kudus memberi karunia-karunia Roh Kudus kepada orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ada 9 karunia Roh Kudus. Apa aja yuk? Minggu lalu kita udah belajar. Di Grow 102 juga dibahas dengan lengkap. Karunia berkata-kata hikmat. Ya, sama-sama karunia berkata-kata pengetahuan.
karunia nubuat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia melakukan mujizat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Nah, kebanyakan kita cuma ingat bahwa saat kita dibaptis Roh Kudus, kita itu menerima kuasa Roh Kudus. Jadi waktu pendeta berdoa, pastor berdoa dalam nama Yesus, terima baptisan Roh Kudus, setiap kita dapat apa? Kuasa. Coba bilang sama-sama, kuasa. Tapi jangan lupa ada satu lagi, karunia. Jadi kuasa dapat, karunia dapat. Bapak Ibu pengen kuasa aja atau pengen dua-duanya? Biar lebih jelas gini, kalau kita dikasih kado gift itu kan kado, karunia kan. Kalau dikasih ada 2 amplop, 1 amplop isinya 1 triliun, 1 amplop lagi 1 triliun, pengen yang 1 triliun aja atau dua-duanya 2 triliun? Kan lebih jelas, oke. Ini jangan lupa nih, ini suka dilupain. Karena banyak orang takut, yang pakai bahasa roh, takut. Dengar ya, nggak ada bapak yang baik kasih yang jelek untuk anak-anaknya. Satu saat Yesus bilang begini, kalau ada anak minta sama kita, Pak minta telur, masa bapaknya bilang ini, nih kalajengking. Pak minta ikan, nih ular buat lu. Kalau kamu bapak yang jahat di dunia tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Loh, kalau kita minta baptisan Roh Kudus kasih Roh Kudus. Dia kasih 2 paket, kuasa dan karunia. Sama-sama bilang ini, kuasa, karunia. Nah, karunia itu ada 9. Setiap kita sebenarnya udah ada. Cuma di dalam satu paket belum keluar karunia ini. Bagaimana caranya karunia ini bisa keluar? Kita harus pecahkan. Kita harus mulai bergerak. Nggak boleh jadi orang Kristen cuma diam. Memang saat kita dibaptis Roh Kudus, tanda yang paling jelas keluar di Alkitab ada beberapa contoh. Nanti saya kasih 3 contoh aja, berbicara dalam bahasa yang baru. Nah, yang 8-nya kemana pastor? Nanti kita lihat sama-sama ya. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa, mulai punya belas kasihan untuk orang lain. Mari kita lihat apa yang ada di dalam sini. Tolong bantu pastor hitung hitungan ketiga. Dan kita akan pecahkan pinata di depan ini. Semangat. Kaget. Ini kebaktian paling kuat. Udah mandi, udah tidur cukup, udah makan siang semua. Terlihat dan terasa dari depan. Hitung. Cuma segitu doang semangatnya. Ulang. Ya. Harus sabar. Bukan berarti ikut New Life sekali karunia roh tidak bekerja, terus kita nggak ikut lagi. Terlalu semangat. Nah, lihat apa yang ada di dalamnya. Wow, bukan hanya 2, ada 9. Coba satu-satu. Lihat nih kakak-kakaknya yang ganteng dan cantik. Susah cari yang muda, cinta Tuhan, melayani Tuhan hari Minggu begini. Tepuk tangan dulu untuk tim kami yang luar biasa. Terima kasih, gitu. Ya, terima kasih Om, Tante. Oke, hikmat. Udah dipenuhi Roh Kudus, ikut New Life. Hikmat kenapa gak keluar? Karena kita setiap kali ada kesulitan lari. Ketemu ada orang, bro gue mau cerita dong. Aduh jangan sama gue, udah sama Coach Haryanto aja. Sama Pastor Hendy, Pastor Juan. Sekarang kalau ada orang mau cerita, ada ketemu masalah, dengerin. Oke, apa yang saya bisa bantu? Nah, di titik itulah hikmat keluar. Nah, gitu caranya. Lalu yang berikutnya adalah apa? Pengetahuan. Seringkali waktu kita ketemu orang, dulu aduh gue males deh, lu jangan curhat sama gue deh. Dengerin orang curhat, tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih tahu hal-hal yang kita gak pernah tahu sebelumnya. Itu namanya pengetahuan. Seringkali kalau nggak praktek, kita nggak bisa ngerti ini. Ini hanya penjelasan teori, waktu kita melangkah pulang dari tempat ini jelas banget. Nubuat adalah sebuah kepekaan yang Tuhan kasih, kita bisa tahu pesan Roh Kudus, hal-hal ke depan, dan biasanya pesan ini tuh menguatkan, menghibur, membangkitkan orang. Caranya gimana biar bisa berkembang? Kalau dapat firman, suka sharing sama orang. Waktu kita sharing, terus bilang gini, kok lu bisa tahu sih gue lagi ngalamin ini? Padahal kita maksudnya cuma sharing. Mulai ada ketajaman dari Tuhan, karunia iman. Bapak Saudara, ini gedung
Banyak orang pikir waktu lewat dulu nih belum ada rumah sakit, belum ada ruko. Showroom gede banget ya. Saya bilang gudang apa sih ini kotak-kotak begini? Ada beberapa orang yang bertobat gara-gara lihat gedung ini. Jadi saya tanya kenapa bisa bertobat gara-gara lihat gedung? Jadi kita pikir ini showroom, exhibition center atau apa, kita masuk. Oh kebaktian. Terus kita ke dalam. Waduh bagus ya, semuanya indah, kita juga happy di dalamnya. Nah terus saya bilang gimana? Kita lagi mikir, ternyata Tuhan Yesus besar ya. Bangun gedung segede gini kan gak pakai daun, pakai uang. Nah gimana bisa ngumpulin uang sebanyak begini. Dan akhirnya orang-orang bisa datang dari jauh pada datang ke sini. Dan hidupnya jadi lebih baik. Pasti Yesus itu luar biasa. Dia terima Tuhan Yesus. Itu baru satu keluarga saya dengar kesaksian. Tapi mereka gak tahu ceritanya bagaimana gedung ini ada. Orang baru cicil tanah, cicilan kedua aja bagian keuangan bilang, pastor duitnya habis. Hah? Habis baru kedua, tutup pintu kita doa. Waktu saya doa, di situ Tuhan bangkitkan karunia iman. Tuhan bilang gini, kalau aku yang suruh, aku pasti cukupkan, selesai, sempurna. Dan kita ada sekarang. Jadi kalau ada gunung, ada tantangan, itu kesempatan karunia iman kita bekerja. Kalau Gilgal Center 1 selesai, Gilgal Center 2 pasti selesai. Yang berikutnya adalah kesembuhan. Dulu kalau ketemu orang sakit, lu ke dokter Gi, udah cepetan ntar mati lagi gitu. Sekarang kalau ketemu orang sakit, ada belas kasihan, udah gini, sebelum lu ke dokter, boleh gak gue doain lu dulu? Cie, coba bilang sama-sama 2, 3. Cie, aneh kan? Kesambet apa lu? Gak apa-apa, itu tanda kita murid Kristus. Bro, lu mau pergi ke dokter, gue doain dulu. Saya juga stok obat, semua macam ada obat lengkap. Tapi gini, papa doain dulu, mama doain dulu. Di situ kita lihat kesembuhan terjadi. Saya kalau nggak bergerak nggak bisa. Udah berapa orang yang nggak punya anak, saya doain dalam nama Yesus. Saya bilang punya anak hamil-hamil, nggak tanggung 1, 2, kembar 3. Masih bisa. Coach Haryanto nanti setelah saya masih bisa doain semua, saya doain kalau mau punya anak. Mujizat. Mujizat adalah gini, kita nggak bisa buat apa-apa, cuma Tuhan yang bisa. Dari yang nggak ada jadi ada. Nggak punya benih nih, nggak bisa punya anak. Dari yang ada kanker, ada tumor, kankernya hilang. Kalau nggak pernah nolong orang, nggak pernah besuk rumah sakit, bagaimana bisa terjadi mujizat ini? Apalagi membedakan roh, kita punya kepekaan. Saat istri berdoa, Tuhan suamiku lagi mau nego nih, mau orang, mau partner, itu dari Tuhan bukan. Tiba-tiba istri dapat dari Tuhan, menurut saya kayaknya dia bukan partner yang tepat. Suaminya bilang, mah baik sekali loh mah. Itu kayak malaikat, kadang jalan gak nyentuh tanah, tapi saya dapat dari Tuhan, ini kayaknya gak ada ketajaman. Walaupun malaikat bisa saja hatinya setan bisa. Nah akhirnya dapat kepekaan, bahasa roh. Nah ini tanda yang biasanya muncul, ini yang kita mau bahas hari ini. Kebaktian 1, 2, Tuhan lawat dengan luar biasa dan Roh Kudus yang sama akan melawat setiap kita. Bahasa roh adalah sebuah bahasa doa yang dikasih sama Tuhan. Kita gak ngerti bahasanya, setan gak ngerti bahasanya, kita bisa mengucapkan hal-hal rahasia kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Saya sendiri belum pernah mengalami ini. Jadi saya jujur apa yang saya sudah alami, apa yang saya belum. Tapi saya percaya gift ini untuk kita semua. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim yang luar biasa. Thank you so much. Dan kita lanjut. Salah satu tanda atau karunia yang terlihat saat seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Kita lihat 3 contoh. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 10 ayat 44 dan 46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bapak Ibu Saudara bisa baca selanjutnya. Kisah 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, ini yang saya mau lakukan sebentar nanti. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada orang-orang baru yang tadi datang, mereka langsung kepenuhan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang ada bersama dengan kita. Lalu ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi semuanya ada di firman Tuhan. Nah,
Apa sih manfaatnya berdoa dalam bahasa roh? Saya nggak bisa bahas 99-nya, saya ambil satu dulu. Betapa powerfulnya satu ini. Yang lainnya sama pentingnya. Yang pertama, sebagai bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya kasih contoh. Setiap pagi saya bangun dan berdoa. Agak manis sedikit ini warna ungu. Oke, kita lepaskan dulu sebentar. Di awal saya dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Saya mulai bangun pagi, membiasakan diri berdoa. Saya doakan teman-teman saya satu persatu. Tuhan, aku berdoa untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Aku berdoa jamah mereka, selamatkan mereka, pakai aku jadi berkat. Habis. Masih pengen doa, yang saya lakukan berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Yang terjadi apa? Tuhan mulai memenuhi saya dengan rohnya. Air mata saya mengalir, ada belas kasihan Tuhan. Saya bilang, jangan sampai mereka binasa sebelum mereka mengenal Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka terima Tuhan Yesus, mereka datang sama Tuhan. Doa biasa cuma bisa 1-2 menit, mau doa apa lagi? Tapi doa bahasa roh bisa panjang, bisa lama, dan itu sangat luar biasa. Contoh yang berikutnya. Saya sebagai gembala, itu seringkali punya banyak kebutuhan. Ini gereja ke depannya mau gimana, mau khotbah apa, mau bikin strategi apa, gimana mempersiapkan pemimpin ke depan, begitu banyak harus dipikirin. Ya poinnya itu aja. Cuma kan setiap kali ada perubahan. Contoh misalnya, saya setiap kali Selasa dengerin evaluasi khotbah, saya dievaluasi kebaktian dari anak semuanya. Dibacain kehadiran berapa, online berapa, onsite berapa. Bulan lalu saya masih khotbah, kehadiran kita yang mengikuti onsite online sekitar 11.000. Tapi kemarin waktu saya dengerin ya, loh kok beda ya datanya. Saya bilang bisa tolong send ke saya enggak? Saya orang data, saya lihat, loh kok udah 14.000? Jadi rupanya dari Januari sampai sekarang nih sekitar 4 bulan tuh ada ketambahan 3.000-an orang. Nah Bapak Ibu Saudara, orang wah luar biasa, wah hebat. Tapi sebagai pemimpin, gimana caranya saya kasih makanan mereka setiap minggu. Tahun ini mau dibawa kemana, gereja mau diarahkan kemana. Kalau cuma ngomong gini kan cuma 2 menit doang. Tapi untuk lebih dalam saya doa dalam bahasa roh. Saya doa dalam bahasa roh dan saya melihat tuntunan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidupku, Tuhan yang sama bekerja dalam hidup saudara. Roma 8 ayat 26. Mau tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berapa banyak yang suka ngalami lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu lagi susah, kita tahu mau doa, cuma udah semenit bingung mau doa apa lagi. Doalah dalam bahasa roh. Coba kita lihat video sebentar di depan ini. Ini saya dalam mobil. Sama supir saya berdua lagi videoin apa yang terjadi di depan saya selama 7 jam. Jadi, saya dari Plus Indonesia, ada tamu dari Bandung, minta dikenalin sama pendeta di sini. Saya connect mereka, 1 jam makan siang, habis gitu saya mau kepik balik ke kantor. Saya buka Google Map, saat itu pengemudi saya Pak Ali, anti Google Map sama Waze. Dia bilang suka ngaco Pak katanya. Ya udah, saya bukain 35 menit nyampe. Begitu sampai depan DPR MPR stuck. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Batu udah dilempar, mobil digoyang-goyang, udah masak lari-lari itu di samping mobil kita. Jadi sampai 1 jaman lebih, saya mulai WhatsApp Pastor Hendy. Kita punya kenalan-kenalan. Dia bilang, Pastor Hendy bisa tolong bantu gak keadaan saya begini, ini kelihatan parah. Dia bilang oke, katanya kita udah pantau mobilnya Pastor Juan. Terus saya bilang gimana? Apa saya bisa dijemput atau gimana? Gak bisa gerak, orang kiri kanan gak bisa gerak. Tunggu aja pokoknya tim merapat semuanya aman. Nah aman sementara kita liatin begini kan namanya pendeta juga ciut kan.
Tuhan kirim malaikat menjagai, melindungi ya Tuhan. Doanya berapa nih? 5 detik doang. Habis itu selama 7 jam ngapain gue? Doa bahasa roh. Udah pengen kencing berapa kali? 3 kali. Untung di dalam ada botol-botol. Saya siapin selalu botol minuman gitu. Kencing di botol. Nggak lama supir saya, Pak, Ali juga pengen kencing. Ya kencing aja Pak Ali di mobil. Malu Pak katanya. Ya dia akhirnya buka di samping. Itu drama menegangkan. Begitu selesai. Sampai di sini udah jam berapa malam gitu ya. Besok paginya saya cek semuanya, mobil nggak ada lecet sekalipun, di depan orang timpuk-timpukan batu seperti ini, dan saya selamat sampai sekarang tetap gemoy. Kenapa? Roh Kudus begitu luar biasa. Pak bisa kasih contoh lain yang lebih nginjak bumi? Oke. Saya punya istri satu. Di awal-awal pernikahan, saat gereja ini dirintis, kerja berat. Sekarang juga kerja berat. Tapi Gilgal gak langsung tada seperti gini. Setiap malam kerja kita kunjungan. Karena orang-orang kan cuma bisa pulang kantor malam. Dari satu sel ke sel yang lain, bangun sel, bangun sel, bangun sel, bangun sel, bangun sel. Nah pengemudi saya Pak Ali bilang ini, Pak Ali mau ikut Bapak sampai Ali mati. Pak Ali jangan, kalau setir mobil saya lagi mati saya repot. Pak Ali mau ikut Bapak sampai tua boleh. Tapi begitu ngikut saya setiap hari pulang jam 12. Pak ini tiap malam jam 12 ya Pak. Iya saya Bang Pak Ali. Ali gak kuat kayaknya. Jadi agak bertentangan, dia mau ikut sampai mati terus gak kuat. Nah istri saya biasa orang kerja kantor sebelum jadi istri pendeta. Nah akhirnya mungkin itu menumpuk kelelahan seperti itu. Karena kalau jadi pendeta bukan hanya fisik, roh, jiwa semuanya bekerja. Orang masalah uang ke pendeta, kawin ke pendeta, sakit ke pendeta, udah all in semua, one stop. Istri saya beberapa kali sakit, dalam beberapa pertemuan dia gak bisa hadir, menemani, fisiknya gak sekuat saya. Kita udah bawa ke dokter, pengobatan barat, pengobatan timur, nanti istri saya datang di kebaktian sore. Seringkali kalau di Jakarta gampang, bagi saya ke UGD tiba-tiba harus pergi itu bagi saya udah normal lah biasa. Tapi yang besar kalau di luar negeri, dan di negara yang tidak ramah dengan pengobatan dan pengobatannya jelek atau gak bisa berbahasa Inggris, bagi saya berat sekali. Apa yang saya bisa buat? Misalnya tiba-tiba kalau ada malam, saya udah tahu nih kalau bantal udah gerak-gerak, Lus, kamu kenapa? Aku udah gak bisa nafas, kayak mau mati. Saya tanya dokter, udah bawa cek, dokterku bilang apa ya penyakitnya ya? Saya bilang gini, Lus, kita punya Tuhan. Kamu panggil Tuhan Yesus, saya pegang tangannya. Saya bilang setiap virus, sakit penyakit aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Bakteri, apapun nama sakit penyakitnya, karena gue gak tahu, dokter juga gak tahu penyakitnya apa, keluar dalam nama Yesus. Tuh virus, bakteri kalau saat ketemu saya bilang gini, please lah gue dari luar, lu jangan usir-usir lagi. Apalagi coba, cukup bingung. Makan saya temenin, dia gak bisa pokoknya 2 jam makan, jam berapa makan jam 5 harus makan. Apa yang saya bisa buat? Pegang tangannya saya basah roh, saya basah roh. Saya bilang kamu tenang, ada Yesus, saya basah roh. Terus udah bisa nafas. Dikit, basah roh lagi. Sampai kemarin berapa lagi sampai saya ketiduran di samping dia tuh saking capeknya ngedoain. Tapi di situ saya ngerti saat saya lemah, nggak tahu lagi caranya berdoa. Dokter pun terbatas, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Berdoa di dalam bahasa roh. Tepuk tangannya yang paling meriah untuk Roh Kudus yang luar biasa. Itu yang pertama, bahasa doa. Yang kedua, manfaat bahasa roh itu membangun diri sendiri. Tubuh kita dibangun, olahraga, makan, bobo supaya kita kuat. Jiwa kita dibangun, perlu refreshing. Bagaimana bangun manusia roh kita? Karena roh yang kuat menguasai jiwa. Roh dan jiwa yang kuat menguasai tubuh. 1 Korintus 14 ayat 4a, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. 1 ayat lagi, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Baca sama-sama 2, 3, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya sebagai pemimpin manusia, dengan bertumbuhnya gereja, dengan semakin Tuhan pakai saya, ada banyak tuntutan, ada banyak tekanan, fitnah, gosip, orang mau menjatuhkan, orang iri hati. Belum segala pergumulan yang saya cerita di depan. Jadi kalau orang bilang ini enak jadi pendeta ya cuma ngomong doang, pegang mic.
itu kita harus lihat hari Senin sampai hari Sabtunya. Pernah nggak memutuskan mau berhenti? Berpikir memutuskan berhenti untuk jadi pendeta? Pernah. Itu 2 kali dalam kependetaan saya. Aduh, saya bilang nggak kuat. Ini orang-orang maunya apa sih? Orang yang kita tolong, orang itu yang ngejahatin kita terlalu banyak. Tapi saat saya lemah, saya ingat hanya aku yang bisa bangun diriku sendiri. Saya bilang, saya nggak mau pelayanan dulu, saya tutup kamar, saya nggak mau meeting dulu, saya udah dalam bahasa roh. Saya udah dalam bahasa roh. Semenjak itu, setiap hari saya biasakan berdoa dalam bahasa roh. Kan nggak mungkin, pendeta mau sharingnya sama siapa coba? Terus saya duduk gini ya, Bapak Ibu, saya tuh mau berhenti loh jadi pendeta. Jemaat langsung confirm Pak, saya lagi mau berhenti jadi jemaat Pak. Mau jadi apa kita hidupnya? Saya tuh stres tuh Bapak Ibu. Terus suami colek-colekan sama istri. Jadi barusan kita didoain sama orang stres mah. Kan gak mungkin. Jadi stres doain stres, orang gila doain gimana coba? Gak bisa, saya harus bangun diri saya sendiri. Saya kuat, baru saya bisa nguatin Bapak Ibu Saudara. Saya gak bisa kasih apa yang saya gak punya. Siapa yang nguatin saya? Roh Kudus. Saat saya berdoa di dalam bahasa roh. Nah, saya mau tutup nih khotbah hari ini. Bagaimana caranya menerima karunia Roh Kudus? Bagaimana caranya karunia Roh Kudus yang tadi di dalam kotak itu bisa keluar? Yang pertama, atau kita baca dulu ayatnya 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ada beberapa ayat yang bilang gini, usahakanlah menerima karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Yang pertama, miliki kerinduan untuk memakai karunia Roh Kudus. Kalau kita sikapnya gini, mau ada boleh, mau enggak boleh. Enggak ada tuh. Ya mau kasih, kasih aja, masa kita mesti melangkah dulu. Enggak ada tuh, enggak akan dapat. Kita melangkah, Tuhan kasih. Kita melangkah, Tuhan kasih. Kita melangkah, Tuhan kasih. Kan di kantor gitu kan. Wah bagus nih penjualan gini, wah udah bagus dia naikin jadi manajer. Perlu mobil, kasih mobil. Masa baru masuk jadi teller, bos boleh minta mobil? Maksud lo? Mobil, kantor. Capai aja dulu targetnya. Saat kita melangkah, karunia Roh Kudus bekerja. Harus rindu. Saya kan terbiasa doa bahasa roh, itu yang pertama kali saya terima karunia Roh Kudus. Ada beberapa ketua panitia pembangunan kan GC2, ketua umum, ketua teknis, ketua apalah gitu. Mereka lapor sama saya. Pastor, ini udah semua ya, MK udah beres, QS udah beres, arsitektur semua udah beres nih. Kapan mau bangun? Nggak tahu saya bilang. Nggak tahu gimana, belum tahu kapan. Ini pakai kontrak loh. Jadi per 2 tahun habis itu bayar lagi. Bayar aja saya bilang. Kok sistem kerjanya kayak gini ya, kita suruh kerja begitu udah beres mau bangun kapan? Entar. Ya saya bilang kan bangun perlu dana. Dananya belum cukup. Saya bilang Tuhan juga belum bicara. Udah selesailah pertemuan itu. Dia selesai, saya lapor sama bos dong. Tutup pintu kantor, doa, bahasa roh, hika parada basante, kiara basantara maya. Saya lapor sama bos. Nggak ada apa-apa, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Memasuk minggu keempat saat saya berdoa dalam bahasa roh, karunia yang berikut muncul, karunia iman tiba-tiba beng. Tuhan bilang, ini saatnya. Saya juga nggak mau lata dong, telepon panitia, ini saatnya, ke keuangan dulu lah. Saya bilang Santo, presentasikan keuangan kita. Oh, kita perlu sekian, nggak ada dananya. Tuhan suruh saya bangun. Coba kamu bikin proyeksi sama dia. Gak bisa pastor. Kita bangun, saya teken. Udah 2 orang yang saya bikin bingung, ketua pembangunan sama keuangan. Saya bilang pokoknya tendernya mana yang menang, saya teken. Ini udah jalan gak tau nih, sebulan 2 bulan. Uangnya udah ada pastor, belum cukup. Tapi saya tahu karunia iman yang sama yang Tuhan pimpin saya bangun GC1, karunia iman yang sama sedang bekerja untuk GC2, pasti selesai. Nah, jadi
rindu. Bayangin kalau saya nggak punya karunia Roh Kudus, nggak jalan. Yang kedua, memiliki motivasi untuk menjadi berkat. Tuhan, saya selalu minta sama istri saya, Tuhan berikan kami karunia Roh Kudus supaya kami bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Setiap kali ada orang sakit, bahkan kalau orang itu baru ketemu, saya tanya kabar Bapak gimana? Semua baik-baik. Begitu bilang, iya nih saya lagi menghadapi tantangan, ngadapin anak saya yang ini. Selesai cerita, saya bisa doa untuk Bapak. Saya tanya, Bapak anaknya berapa? Belum punya anak nih. Boleh saya doa untuk Bapak? Itu no play-play, karunia itu bekerja. Kembar 2, kembar 3. Orang kanker disembuhkan. Cuma karena punya hati yang rindu jadi berkat. Dan Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidupku, Roh Kudus yang sama bekerja dalam hidup saudara. Yang ketiga, sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap semuanya. Berserah kepada Roh Kudus. Minta, berserah, pada waktunya Roh Kudus akan kasih. Saya kalau doain family saya leader, waktu saya utus, saya lantik, saya bilang ini, Tuhan, biar karunia Roh Kudus bekerja lewat hidup mereka. Hari ini saya mau berdoa untuk semua jemaat Gilgal, karunia Roh Kudus bekerja dalam setiap kita. Saya gak akan bangga dan senang kalau orang ngalami mujizat, teman-temannya tanya, lu bisa begini siapa yang doain? Udah Pastor Juan GBI Gilgal, senang, tapi gak bangga. Yang saya bangga dan Bapakku di surga bangga, banyak orang di Jakarta ngalami mujizat, ngalami kesembuhan dan mereka tanya, siapa yang doain? Gak tahu tuh ada kongko dari PIK, katanya isi gereja Gilgal. Ada cincin di PIK, ada ibu-ibu, ada opa-opa, siapapun. Ada anak muda culun banget tumpangin tangan, gue sembuh bro. Itu Bapak dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara adalah orangnya. Dari tadi udah terakhir, terus ini benar-benar terakhir nih. Bahasa roh banyak menjadi polemik. Aduh boleh gak ya? Aduh kalau gue doa gimana? Boleh dipakai di kebaktian. Yang penting sopan dan teratur. Paulus sendiri bilang, aku lebih sering berdoa dalam bahasa roh daripada kamu semua. Satu ayat, ini benar-benar terakhir. 1 Korintus 14 ayat 39b sampai 40. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Hari ini juga kita mau berdoa supaya karunia Roh Kudus itu dikeluarkan lewat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara fokus, miliki kerinduan. Kita sama-sama berdoa, ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, aku rindu. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Biar karunia-karunia Roh Kudus bekerja lewat hidupku. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami berkumpul Tuhan. Mari sembah Dia. Keluarkan suara kita. Fokus, jadikan ini doa kita. Holy Spirit is for everyone. Roh Kudus untuk semuanya, tidak terkecuali. Yang rindu katakan, kami rindu. Amin. Curahan kuasa Roh Kudus. Hari ini genapi firman-Mu di GBI Gilgal. Genapi firman-Mu. Amin. Jadikan-Mu Allahku. Yuk GBI Gilgal sama-sama katakan. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Shikarabas sende yabal. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, kepada Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memenuhi tempat ini.
kasihan-Mu Bapa. Sikarabas. Amin. Yorodobo Shikarabas Sete. Curahkan. Amin. Api kemuliaan-Mu membakar untuk melayani sampai seluruh yes negeri ini Indonesia. Shikarabas Sete. Bumi ini dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Yes, amin. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Sembah Dia. Semuanya fokus, rindukan Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu dan sembah Dia. Sikarabas. Amin. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami sembah Engkau. Shikarabas Sete Yama. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Saat ini di dalam nama Yesus terimalah baptisan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dan terimalah karunia-karunia Roh Kudus. Mulai berbicara dalam bahasa yang baru, mulai berbicara dalam bahasa Roh. Dari depan sampai belakang, di online, di overflow, penuh dengan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus terbuka, mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Terima, terima. Terima dari Tuhan karunia-karunia Roh Kudus, kuasa yang baru. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari doa sama-sama. Sikiara da bara basyoro de boyana mayana. Heketepe yana masikiara da bara. Terus penuhi mereka, terus penuhi mereka. Mulai terbuka, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sikara da bayana mayana masyoro de boyana mayana. Here de bayana mayana masyoro de boyana. Oh kata kayana masekire. Kere de beyana masoro de boyana maya. Rehe peteki ya pata santarana ma. Kioro de boyana mayana. Boro de boyana masikiara da bara. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus sudah kami terima. Dan saat kami melangkah pulang dari tempat ini, itu akan terus bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.